Hai semuanya, hari ini aku mau ngejelasin berapa sih panjang diagonal bidang dan berapa panjang diagonal ruang dan bagaimana kita mencarinya gitu. Kenapa kita bisa dapat S akar 2 atau S akar 3 itu awalnya dari mana? Pertama aku mau bahas dulu diagonal bidang atau diagonal sisi. Diagonal bidang itu adalah seperti ini. Panjang EB atau yang di belakang, panjang HC atau misalnya panjang AF. Pokoknya diagonal bidang itu tuh adalah sesuatu yang hanya membutuhkan satu bidang. Jadi dia di bidang E, F, A, B aja, di bidang sini aja gitu. Jadi nggak menembus ruangannya. Tapi di sini juga merupakan diagonal bidang. Tengah-tengah antara EH dan BC itu juga merupakan diagonal bidang. Karena itu tadi dia nggak membutuhkan dua bidang untuk titik-titiknya gitu. Lalu perbedaannya dengan diagonal ruang, kalau diagonal ruang itu dia membutuhkan dua bidang. Jadi titik E ke titik C itu adalah diagonal ruang. Kenapa? Pertama karena dia melintasi ruangannya, jadi melintasi dalam kubusnya, volume kubusnya, dia juga membutuhkan dua bidang. Dia butuh bidang ABFE lalu bidang yang di belakangnya yaitu GHCD gitu ya. Itu adalah diagonal ruang dan GA juga itu adalah diagonal ruang, lalu HB, lalu FD itu tuh adalah diagonal ruang. Pertama aku mau ngejelasin dulu yang diagonal bidang. Diagonal bidang itu udah kita tahu ya, udah terkenal banget kalau panjangnya diagonal bidang itu adalah S akar 2. Nah, aku mau ngejelasin dari mana kita bisa dapat S akar 2 ini. Pertama, misalkan aku mau mencari panjang EB ya. Jadi aku buat dulu segitiganya di sini. Nah, Pak, EA itu adalah rusuknya, rusuk sebuah kubus berarti dia adalah sisi. Lalu AB juga merupakan rusuk sebuah kubus berarti panjangnya adalah sisi. Itu sisi ini tuh bisa diubah terserah soalnya berapa, misalnya 6 atau 8, 7, berapapun terserah. Nah, kita mau cari panjang EB. Kita bisa menggunakan Pitagoras, jadi EB sama dengan akar AB kuadrat ditambah AE kuadrat. Sekarang kita masukkan nilai-nilainya. EB sama dengan AB kuadrat. AB itu kan S ya, jadi S kuadrat ditambah AE juga adalah S. Ditambah S kuadrat, jadi EB sama dengan akar S kuadrat ditambah dengan S kuadrat. S kuadratnya kan ada 2 ya, jadi 2S kuadrat. Nah, ini aku mau pisahin. Jadi akar 2 dikali dengan akar S kuadrat. Sama aja ya, karena ini merupakan perkalian. Jadi boleh dipisahin kayak gitu. Lalu ES sama dengan akar dari S kuadrat. Kita tahu kalau misalnya sesuatu yang di dalam akar lalu dia bernilai kuadrat, itu bisa kita keluarkan. Jadi S aja. S akar 2-nya aku tulis ulang gitu. Nah, contoh ini misalnya adalah akar dari 9 itu berapa? 3 kan, sedangkan 9 itu adalah 3 kuadrat gitu. Jadi akar dari 3 kuadrat itu sama dengan 3. Nah, ini untuk diagonal bidang. Untuk diagonal ruang yang kedua aku mau bahas juga. Diagonal ruang itu udah kita tahu kalau nilainya itu adalah S akar 3. Nah, aku mau cari dari mana kita bisa tahu kalau diagonal ruang itu adalah S akar 3. Pertama, misalkan aku mau nyari panjang EC ya, aku mau buat juga segitiganya. Nah, E ke A itu adalah sisinya. Itu ada rusuk sebuah kubus, jadi E ke A itu adalah S, lalu A ke C itu adalah diagonal bidang ya. A ke C itu adalah diagonal bidang. Dia memotong secara diagonal sebuah persegi, sebuah alas kubusnya. Jadi AC itu adalah diagonal bidang. Diagonal bidang itu apa? S akar 2 ya. Kita udah cari S akar 2. Jadi kita nggak akan cari lagi. Oke, sekarang kita menggunakan Pitagoras lagi. Jadi C sama dengan akar dari AC kuadrat ditambah dengan EA kuadrat. Kita tinggal masukin nilai-nilainya. EC sama dengan AC itu adalah S akar 2. Jadi S akar 2 kuadrat ditambah EA itu adalah S, jadi S kuadrat. EC sama dengan S akar 2, S dikuadratkan itu S kuadrat. Lalu akar 2 dikuadratkan itu jadi 2 ya. Sama, ini dalam akar ya. Sama kayak tadi yang ini ya. Akar 2 dikuadratkan itu adalah 2 tambah S kuadrat. Jadi EC sama dengan akar 2S kuadrat tambah S kuadrat. Ada 2S kuadrat ditambah 1S kuadrat. Berarti jawabannya
adalah 3S kuadrat. Nah, ini bisa kita pecah lagi jadi akar 3 kali akar S kuadrat. Akar S kuadrat karena S dikuadratkan lalu diakarkan itu tuh berarti tinggal S-nya aja. S, lalu akar 3 kita tulis ulang. Nah, jadi kayak gitu ya, diagonal bidang dan diagonal ruang. Cara mencarinya itu kayak gini, karena kalau kita udah tahu nilai diagonal bidang dan diagonal ruang itu berapa, pengerjaan buat soal-soal ke depannya itu akan lebih mudah, karena kita nggak perlu mencari lagi nilai-nilainya gitu. Makasih banyak udah menonton, semoga bisa membantu.